Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anakku dan jamaah-jamaahku di mana saja yang berada, yang perlu diketahui yaitu sifat-sifatnya saya. Saya ini kalau sedang mendapat ujian, kalau sedang sakit, itu tidak pernah bilang sama siapa saja. Bahkan anak kandung saya sendiri pun kadang-kadang tidak tahu, apalagi jamaah. Maka mungkin jamaah yang dari Bogor yang namanya Pak Haji Hirman Susilo mungkin terkejut. Loh, katanya Mbah Yai lagi sedang sakit, tapi kok masih mengimami jamaah, masih mengimami manaqib. Ya memang yang saya kasih tahu itu hanya jamaah yang dari Bogor. Selain itu tidak ada yang saya kasih tahu. Itu sudah menjadi prinsip Mbah Yai. Selagi Mbah Yai ini masih bisa bergerak, masih bisa berjalan, Mbah Yai berusaha untuk memprioritaskan kebutuhan umat, untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat. Itu prinsip Mbah Yai. Walaupun dalam keadaan apapun, itu tahu saya ini sakit, itu kepala saya itu berputar-putar seperti melihat itu rumah ini berputar-putar. Tapi itu ada tamu, tetap saya usahakan saya untuk melayani tamu. Ini sudah menjadi prinsip Mbah Yai. Pernah Mbah Yai ini tidak bisa tidur selama 6 bulan karena untuk memprioritaskan kebutuhan umat, mengutamakan kebutuhan tamu. Jadi tamu itu sehari semalam sampai jam 12 malam masih ada tamu. Kalau sudah jam 12 malam itu ganti tamu-tamu yang ingin, yaitu ingin jagong sama saya sampai pagi, sampai menjelang sholat subuh. Kalau sudah menjelang sholat subuh, saya bilang sama istri saya, Bu, saya tak istirahat sebentar aja. Nanti kalau ada tamu tolong dibilangi Mbah Yai itu masih istirahat karena Mbah Yai belum tidur, tolong dibilangi. Tapi istri saya itu tidak bisa. Kadang ada tamu belum selesai subuh aja sudah ditunggu tamu. Ada tamu dari Malang, dari Surabaya, dari luar kota. Akhirnya saya dibanguni, Pak, ada tamu. Bu, saya kan udah bilang saya tak istirahat sebentar aja. Ya kasihan Pak, karena tamu dari Malang, tamu dari Surabaya jauh-jauh ingin bertemu sama Bapak. Istri saya bilang gitu, akhirnya saya bangun. Itu melayani tamu sampai 6 bulan non-stop. Saya ini tidak pernah tidur selama 6 bulan itu. Pada akhirnya saya, karena tidak bisa menjaga kesehatan, tidak bisa menjaga waktu kita, akhirnya saya kena serangan jantung, kena paru-paru. Saya ini batuk mengeluarkan darah. Saya muntah itu mengeluarkan darah jam 5 sore. Jam 6 habis sholat maghrib, saya buat berangkat ngaji karena ada 2 tempat. Itulah prinsip
bahaya itu. Pada waktu itu saya udah pasrah, mati atau hidup saya serahkan kepada Allah. Alhamdulillah diberi kesehatan, kesembuhan sampai sekarang ini masih bisa melayani tamu, masih bisa melayani yaitu memimpin jamaah. Ini atas barokah doanya semua saudara-saudara saya dan semua jamaah-jamaah saya. Itu. Seperti itulah prinsip saya itu. Ada lagi, pada waktu itu anak saya itu sakit kena mutabir, baru usia 3 tahun saya bawa ke rumah sakit. Baru 1 malam saya udah dibel sama jamaah, Pak Yai nanti malam tanggal 11 ini rutinan yaitu manakib. Loh, ini saya di rumah sakit nunggu anak saya bilang gitu. Sing jamaah itu bilang, kalau Pak Yai tidak pulang berarti rutinan malam tanggal 11 manakib di rumah saya tidak bisa istiqomah. Akhirnya saya pulang. Tapi saya bilang, saya pulang, saya usahakan pulang, tapi kalau sudah selesai acara manakib tolong saya diantarkan lagi di rumah sakit untuk menunggu anak saya bilang gitu. Oh iya Pak Yai. Padahal anak saya ini pada waktu itu dalam keadaan kritis. Saya pasrah itu. Kalau anak saya melihat perawatnya itu kadang sampai menangis sampai 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 4 jam. Tapi keajaibannya itu saya tinggal untuk melayani umat. Saya dikembalikan di rumah sakit, saya tanya sama istri saya, Bu, bagaimana anaknya? Tadi nangis enggak? Alhamdulillah Pak, itu enggak nangis. Nah, inilah suatu kanugeraan yang luar biasa. Kalau kita itu benar-benar berjuang siar agamanya Allah, maka segala urusan akan diberesi sama Allah. Ini yang sudah saya alami itu.